Nah, untuk pelajaran IPA kali ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Nah, adapun pengertian dari ekosistem adalah setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Nah, makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun lingkungan tempat hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda yang tak hidup. Contoh dari komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh dari komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Nah, jenis makanan dari hewan. Di dalam suatu lingkungan, selain terdapat berbagai jenis makhluk hidup, juga terdapat benda tak hidup. Salah satu jenis makhluk hidup adalah hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tumbuhan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan pemakan daun adalah kuda, ulat, koala, dan kambing. Contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orangutan, kera, dan burung rangkok. Sedangkan contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit, dan burung tilang. Nah, sedangkan yang kedua ada hewan lain. Nah, selain tumbuhan, hewan juga memerlukan hewan lain. Makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Sebagai contoh, di sawah, kamu dapat menemukan belalang yang menjadi makanan bagi katak, sedangkan katak dimakan oleh ular. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis makanan hewan berdasarkan cara hewan makan. Nah, anak-anak bisa perhatikan di buku Pupena halaman 79. Nah, yang pertama ada hewan, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora. Nah, herbivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan gigi terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan. Kelompok hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Nah, adapun contoh hewan dari herbivora antara lain ada badak, kuda, gajah, dan kambing. Nah, yang kedua yaitu karnivora. Hewan karnivora atau kelompok hewan pemakan daging merupakan hewan yang memiliki gigi taring dan paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivor antara lain kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Nah, itu dia contoh dari hewan karnivora atau kelompok hewan pemakan daging. Nah, yang ketiga ada omnivora. Nah, kelompok hewan omnivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain, di mana susunan giginya terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Contoh hewan omnivor antara lain ada beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam.
Nah, sedangkan yang keempat adalah insektivora, di mana hewan insektivora ini merupakan kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivora ini umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contohnya ada hewan insektivor antara lain cecak, katak, terenggiling, dan bunglon. Nah, itu dia jenis atau ciri-ciri kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anak ini bisa perhatikan gambar dari gigi-gigi kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anak di sana bisa perhatikan gigi-gigi yang terdapat pada hewan herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai daur hidup hewan. Untuk daur hidup hewan, anak-anak bisa buka buku penanya pada halaman anak-anak bisa buka buku penanya pada halaman 91. Nah, daur hidup hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu hewan bermetamorfosis dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Sebelum sampai sana, Miss akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan. Nah, anak-anak tadi telah mempelajari bahwa suatu ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik misalnya hewan mengalami daur hidup. Nah, daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi hewan dewasa yang dapat bereproduksi. Berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai hewan bermetamorfosis. Nah, hewan bermetamorfosis dapat dibagi menjadi dua, yaitu hewan bermetamorfosis sempurna dan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Hewan bermetamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan atau bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Nah, ada dua pengelompokan metamorfosis berdasarkan tahapan daur hidupnya. Seperti yang tadi Miss jelaskan, yaitu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang pertama ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain lebah, nyamuk, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuh seperti sayap, di mana hewan ini mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap pompong atau pupa, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut dengan nimfa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain belalang, capung, dan kecoa. Nah, itu dia tadi pengertian dari hewan bermetamorfosis yang dapat bagi jadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
sekarang kita akan bahas mengenai hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang berbentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya, hewan tidak bermetamorfosis antara lain ada kucing, ayam, ikan, dan kadal. Nah, sekarang anak-anak bisa perhatikan. Di sini ada contoh dari hewan yang bermetamorfosis sempurna. Di antara lain ada kupu-kupu, ada lalat, ada lebah, ada nyamuk, dan masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, sedangkan untuk yang bermetamorfosis tidak sempurna itu ada binatang belalang, capung, dan kecoa. Nah, sedangkan untuk hewan yang tidak bermetamorfosis itu ada ayam, kucing di sana gambarnya, dan masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, itu dia pelajaran IPA kali ini yang kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu IPS.